Baik, selamat pagi anak-anak. Baik, kita akan belajar tentang geografi. Kita akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tentang sungai, yaitu termasuk di dalam perairan darat. Sungai itu adalah aliran air tawar yang mengalir melalui terusan alami, yang pinggirnya itu dibatasi oleh tanggul dan bisa mengalir ke danau, ke sungai maupun ke laut. Sungai itu dapat digolongkan dalam beberapa macam. Yang pertama itu sungai berdasarkan letaknya. Sungai berdasarkan letaknya itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian hulu. Bagian hulu itu memiliki ciri khas atau memiliki ciri-ciri atau memiliki karakteristik. Yang pertama, aliran airnya deras. Yang kedua, arah erosinya ke dasar sungai atau yang sering disebut dengan erosi vertikal. Yang ketiga, lembahnya berbentuk curam. Yang keempat, lembahnya berbentuk huruf V. Yang kelima, kadang-kadang terdapat jeram atau air terjun. Yang kelima, tidak adanya sedimentasi atau pengendapan. Yang kedua, bagian tengah memiliki karakteristik atau ciri-ciri. Yang pertama, arus air sungainya tidak begitu deras, sudah mulai tenang. Yang kedua, erosi sungai mulai ke samping atau yang sering disebut dengan erosi horizontal. Yang ketiga, aliran sungai mulai berkelok-kelok. Yang keempat, mulai terjadi proses sedimentasi karena pola alirannya sudah semakin tenang. Karena kecepatan air yang ada pada bagian tengah itu sudah mulai berkurang, maka muncullah apa yang disebut dengan sedimentasi. Yang kelima, batu-batu bersudut bulat dengan ukuran lebih kecil dari daerah hulu itu sebagian mengendap di bagian tengah sungai. Lalu, bagian yang ketiga itu adalah bagian hilir. Memiliki karakteristik yang pertama, arus air sudah mulai tenang, terjadi banyak sedimentasi atau pengendapan, lalu erosi ke arah samping bersifat horizontal, lalu sungai berkelok-kelok, maka terjadilah proses meander. Meander itu adalah endapan yang ada pada kelokan sungai. Terkadang juga ditemukan meander yang terpotong sehingga membentuk kali mati atau danau tapal kuda atau yang sering disebut dengan Oak Bow Lakes. Dan yang terakhir itu di bagian muara itu kadang-kadang membentuk delta. Delta itu adalah endapan yang ada di muara-muara sungai. Banyak delta yang terkenal, misalnya delta lembah sungai Amazon, delta lembah sungai Mississippi, dan delta lembah sungai Mekong. Selanjutnya, kita juga akan belajar tentang sungai berdasarkan sumber airnya. Berdasarkan sumber airnya, sungai itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu adalah sungai hujan. Sungai hujan adalah sungai yang airnya berasal dari air hujan atau bersumber pada mata air. Itu sungai hujan. Yang kedua, sungai gletser adalah sungai yang airnya berasal dari lapisan es yang mencair. Untuk di Indonesia, contoh daripada sungai gletser itu adalah Sungai Membramo dan Sungai Digul yang ada di Irian Jaya. Yang berikutnya adalah sungai campuran. Sungai campuran itu adalah sungai yang airnya berasal dari es atau gletser yang mencair, berasal dari hujan, dan bisa juga berasal dari sumber mata air. Nah, itu bisa juga dicontohkan Sungai Membramo dan Sungai Digul yang ada di Papua. Nah, itu mengenai sungai berdasarkan sumber airnya. Jadi ada 3, sungai hujan, sungai gletser,
dan sungai campuran. Yang berikutnya, sungai berdasarkan keadaan aliran airnya atau berdasarkan debit airnya. Sungai ini dibedakan menjadi dua, yaitu sungai periodik atau sungai intermittent. Ini menunjukkan bahwa tipe sungai ini ada airnya pada saat musim hujan, yaitu sekitar bulan Oktober sampai pada bulan April. Sedangkan pada saat musim kemarau, yaitu pada bulan April sampai pada bulan Oktober, debit airnya akan turun atau kering. Ini banyak dijumpai di daerah Nusa Tenggara. Sifat airnya itu bersifat periodik. Yang kedua, sungai episodik atau sungai periodik. Tipe sungai episodik ini aliran airnya selalu ada atau debitnya tidak pernah nol atau tidak pernah turun. Tetapi saat musim kemarau debit airnya bisa turun. Pada waktu musim hujan dia tidak turun airnya, tapi pada waktu musim kemarau dia turun. Contohnya sungai-sungai yang ada di Kalimantan Selatan. Ini yang termasuk di dalam sungai episodik, yaitu sungai yang alirannya selalu ada. Debit airnya tidak pernah nol. Tetapi pada saat musim kemarau debit airnya turun tetapi tidak sampai nol. Itu contohnya sungai-sungai yang ada di Kalimantan Selatan. Lalu ada juga yang disebut dengan sungai permanen. Sungai yang debit airnya sepanjang tahun relatif tetap. Contohnya Sungai Musi. Maka Sungai Musi itu dapat dimanfaatkan untuk pelayaran. Mengapa? Karena debit airnya tetap. Walaupun musim kemarau debit airnya tidak akan turun. Turun tetapi tidak begitu banyak. Yang berikutnya Sungai Epimeral adalah sungai yang ada airnya hanya pada saat musim penghujan. Itu banyak dijumpai di daerah-daerah Pulau Jawa, karena di Pulau Jawa itu merupakan daerah dataran tinggi. Nah, itu mengenai sungai berdasarkan letaknya, berdasarkan sumber airnya. Yang berikutnya, berdasarkan keadaan aliran air dan debit airnya. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa ada sungai periodik dan ada sungai episodik. Inilah materi yang bisa Ibu sampaikan, yaitu tentang sungai, sungai berdasarkan letaknya, sungai berdasarkan sumber airnya, sungai berdasarkan aliran airnya. Sekian, terima kasih.